Ya guys, kali ini coba kita akan lihat ya komentar daripada netizen mengenai interview Pak Prabowo dengan 7 jurnalis. Yang dimana banyak juga yang mengatakan bahwasanya 3 jam penuh dengan kegelisahan, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya aduh kurang greget gitu loh, seolah-olah itu seperti penanyanya alias jurnalisnya itu kurang mendalami, tapi nggak enak kalau mau dedes alias terus menerus bertanya ngejer gitu ya. Dan seperti yang kita tahu, apa saja yang dibicarakan di dalamnya itu banyak sekali ya poinnya ya, ada sekitar 14 poin guys. Yang pertama, komunikasi pemerintah ini mengenai yang kiriman kepala babi untuk Tempo ya, yang dijawab oleh Hasan Nasbi, yang dimana kata Pak Prabowo ya banyaknya orang baru jadi komunikasi berantakan gitulah ya. Soal demo juga boleh asal damai dan juga ditunggangi oleh orang asing. Juga mengenai RUU TNI, pasar modal ekonomi, tanggapan soal isu kabur dan gelap dan lain sebagainya. Tapi teman-teman semua, setidaknya presiden kita sudah tidak membaca teks lagi. Kita lihat videonya. Jadi semalam gue barusan nonton konferensi Meja Bundar atau wawancara Prabowo bersama para jurnalis senior, terutama di segmen Unilubis soal polemik demo revisi Undang-Undang TNI. Soal demo revisi Undang-Undang TNI kemarin, berdasarkan respon Prabowo, dapat disimpulkan bahwa Prabowo nggak ngerti persoalan apa yang menyebabkan itu menjadi demo besar-besaran. Nah, ini sesuai dengan bocoran di Bocor Alus Tempo soal draft dadakan yang dibuat tim Prabowo. Di Bocor Alus Tempo kan dijelaskan bahwa tiba-tiba Prabowo panggil petinggi Gerindra. Lalu tanyalah dia kenapa kok ini jadi ribut. Dijelaskan poin-poin yang bikin ribut. Barulah muncul draft dadakan yang akhirnya disahkan oleh DPR yang sampai sekarang belum dipublish. Dan dia cenderung menyalahkan para pendemo seolah-olah mahasiswa ini terprovokasi oleh draft palsu, draft karangan. Padahal draft yang jadi pegangan mahasiswa itu dapat dari laman resmi DPR beserta kajian akademik. Ini gimana ini? 3 jam paling menguras jiwa, Jir. Oh, enggak. Saya kenal orang tuamu, dia bilang. Yang pertama, apresiasi untuk para pemimpin redaksinya yang sabar banget. Bahkan lumayan sering gitu kayak pemimpin redaksinya kayak Mbak Nana, Mbak Uni, itu tuh pengen ngebalikin lagi ke poin pertanyaannya gitu, ke konteks pertanyaannya. Tapi ya secara gak langsung mereka pasti paham mereka tuh punya batasan gitu ya. At least gue udah nekenin lagi, gue udah negesin ulang gitu ya konteks pertanyaannya. Kalau misalnya belum kejawab ya udah biar masyarakat yang menilai. Latar belakang adanya wawancara ini itu tuh ada di menit-menit awal. Pak Prabowo sendiri yang bilang kalau komunikasi dari pemerintahan itu ya masih jelek. Makanya sesi ini tuh diperlukan dengan tujuan untuk meluruskan informasi. Perihal setelah nonton informasinya jadi lurus atau makin bengkok ya gimana nanti. Gue tuh sebelum nonton udah lumayan bisa ngeprediksi jawaban yang keluar itu kayak gimana ya, normatif, template. Ternyata setelah nonton ya bener aja. Misal kayak menekankan yang ada di DPR itu adalah wakil rakyat, terus makanya di follow up question kan sama Mbak Nana. Tapi 80% yang ada di DPR adalah koalisi Bapak. Statement demo ada yang dibayar gitu, ternyata sama ya, argumennya selevel sama Andreas Yudias. Gue baru lihat komen ternyata lucu-lucu. Terima kasih Pak, hasil diskusi ini berhasil menjawab kekhawatiran saya bahwa kita harus lebih khawatir lagi. Alhamdulillah video yang sangat bermanfaat. Setiap beberapa detik saya mendengarkan, saya selalu istighfar meningkatkan iman kepada Allah dan melatih kesabaran seluas samudra Pasifik. Pak Prabowo bilang dia bangga dengan pencapaian 150 harinya sebagai presiden. Pertanyaannya kan, pencapaian yang mana Pak ya? Ya gue sebagai orang yang support Prabowo, meskipun gue golput tapi kan gue support. Ya gue sih kecewa sama Prabowo. Ya gue sudah putus asa lah. Tapi kita apresiasi Pak Prabowo mau ngobrol dengan media segamblang-gamblangnya tanpa aturan gak boleh ini gak boleh itu. Ya seperti you know who kan. Ya ini kan bagus, ini merupakan sinyal positif nih kepada market bahwa ini pemerintahan nggak otoriter, ini demokrasi. Ya semoga besok market dibuka, IHSG-nya nggak kenapa-napa, itu kan harapannya. Ya kita apresiasi lah Pak Prabowo ini. Nextnya gue harap wakil presiden kita Pak Gibran juga bisa ngobrol dengan media. Ya seperti Pak Prabowo. Ya kalau Pak Gibran ini kan pasti solusinya adalah AI. Apapun masalahnya, kita pakai AI. Yuk kita simak sebentar aja nih cuplikan wawancara omon-omon. Dan ini juga salah saya juga kan, hey para teknokrat, hey para profesor, hey para guru besar, kenapa kau tidak koreksi, kenapa kau tidak ingatkan pada saat dilakukan penyimpangan, pada saat dilakukan blunder. Hey,
Hei, satu contoh aja. Kabinet gemuk, teknokrat, akademisi, profesor, ahli tata negara sudah mengoreksi, sudah mengingatkan. Terus kenapa kau jawab dasmu? Kenapa kau jawab dasmu? Dasmu. RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Kalau gue jadi presiden, ingin berkuasa lama, gue akan melakukan hal yang sama. Karena gue jabatannya 5 tahun. Sedangkan siklus Panglima TNI, Jenderal-Jenderal itu bisa setahun, setahun setengah itu ganti-ganti karena terbatas masa pensiun ya. Nah, gue kan bingung nanti kan, kalau tiap tahun ganti, ya jangan-jangan calon jenderal berikutnya bukan orang gue lagi. Sedangkan gue 5 tahun nih lama ya kan, musuh politik banyak. Nah, daripada kita terlalu masuk urusan TNI, kita atur-atur jenderalnya siapa, terlalu kelihatan kan, nggak halus. Makanya kita perpanjang masa pensiunnya. Jadi sekali ngejabat jenderal, jadi panglima, itu bisa lama tuh, bisa 5 tahun mungkin, atau 10 tahun bahkan. Jadi gue nggak repot-repot tuh ngatur gimana politik TNI, siapa milih jenderal berikutnya, nggak usah. Jadi TNI lebih kondusif, lebih aman, kekuasaan gue lebih langgeng ya kan, aman sentosa. Ya itu menurut gua ya, itu mungkin perspektif gue sebagai presiden ya. Nggak tahu kalau Prabowo, tapi mana tahu punya pemikiran yang sama ya kan. Ini adalah 3,5 jam terlama dan paling menyiksa dalam hidup gua. Tapi tetap gua jalani karena gua percaya kita nggak boleh ngambil kesimpulan dari informasi yang secuil. Sebelum membahas isi wawancara, gua mau menganalisis kenapa presiden mengundang Pemret. Buat apa? Apakah untuk pencerahan masyarakat? Menurut gua tipis. Dugaan gua ini adalah publicity stunt. Tapi stunt yang emang dibutuhkan. Kenapa? Karena pemerintah butuh materi untuk mengcounter tuduhan kita selama ini, yaitu pemerintah menghalangi kebebasan pers. Jadi ngundang Pemret, bebas nanya apapun, gak ada brief, ya kan? Jadi ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak menghalangi kebebasan pers. Nah, iris kuping gua. Narasi ini akan dipakai terus sampai bertahun-tahun ke depan. Apakah keren? Keren. Tapi emang bebas sih nanya apapun. Tapi kan dia juga bebas menjawab apapun. Suka-suka dia aja. Bisa jadi substansial, bisa jadi tidak, bisa jadi ngalor ngidul, bisa jadi on point. Suka-suka dia aja. Lalu kenapa gua menduga forum ini dibuat untuk publicity stunt? Karena ada beberapa momen, tapi ada satu yang paling menunjukkan. Tingkah laku moderator yang bikin gue, ini dia. Apa itu? Kita lanjut ke part 2. Kenapa gue yakin forum ini dibuat untuk publicity stunt? Walau katanya ini tanpa brief, bebas nanya apapun. Karena gue melihat bagaimana respon moderator terhadap pertanyaan follow up Najwa Shihab. Ngomong-ngomong Najwa Shihab, keren sekali Najwa Shihab. Keren sekali. Sesuatu yang gue anggap blunder oleh moderator tuh. Harusnya nggak gitu. Tapi jadi ketahuan. Nah, Najwa itu nanya keempat. Pertama Alvito Dianova tuh panjang banget durasinya, habis itu Uni Lubis panjang banget juga. Nanti kita bahas Uni Lubis, keren banget juga. Terus bapak-bapak TV One, gue lupa namanya siapa, itu juga panjang. Nah, ketika Najwa nanya spesifik tentang RUU Polri dan transparansi dalam pengesahan undang-undang, pertama kali sepanjang forum itu, Prabowo bingung dan terbata-bata ngejawabnya. Sedangkan Najwa nyecer terus. Orang-orang sebelumnya Prabowo santai walaupun ada emosi defensif di saat Uni Lubis, tapi nggak kayak waktu sama Najwa. Nah, ketika Najwa nyecer terus, tiba-tiba moderator ngekat. Pak, boleh tadi Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu, enggak ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa... Kaget gue. Habis waktu katanya. Pertama kali sejak acara dimulai, moderator ngekat habis waktu. Gue nggak ngerti. Dugaan gue, moderator ini di brief untuk melindungi presiden. Stunnya kan bebas, ditanya apa aja tanpa sensor. Nah, ketika moderator lihat presiden udah mulai bingung, dia masuk intervensi. Walaupun akhirnya gagal karena jurnalis yang lain maksa. Akhirnya jawabannya ya nggak substansial gitu. Tuduhan draftnya palsu lah, padahal sumbernya resmi. Malah bahas narkoba pas segala macam, aduh kemana-mana. Nah, di momen inilah gue meyakini bahwa oke, forum ini memang dibentuk untuk publicity stunt. Kita lanjut ke part berikutnya. Alvito, penanya pertama yang membuat gue sedikit berubah persepsi tentang presiden kita. Pertama adalah mengenai cita-cita untuk ngasih makan anak miskin. Itu emang bener-bener real. Ada beberapa kali momen dia gebrak meja sampai mata berkaca-kaca, tangannya bergetar kayak gitu. To be fair, ngasih makan anak-anak miskin itu tuh cita-cita yang sangat mulia. Pangan itu kan masalah paling fundamental gitu. Itu yang Prabowo inginkan untuk diselesaikan.
Cuma yang bikin gue sedih banget adalah Prabowo tuh masih menganggap semua orang yang ngeritik dia itu tuh nggak suka ngelihat dia ngasih makan anak-anak miskin. Gue udah ngebahas ini di salah satu video gue yang berjudul Strawman Fallacy, lu tonton aja. Sedih gue. Bagaimana mungkin kita benci ngelihat anak-anak miskin itu dikasih makan bergizi? Bagaimana mungkin? Yang dikritisi itu kan teknisnya. Pembiayaannya dari mana? Gizinya gimana? Tahapannya gimana? Apakah harus semuanya sekaligus? Bisa nggak pelan-pelan dulu dari pelosok dulu dan apa sebagainya sambil dimonitoring? Segala macam itu kan, tuh sedih gua Pak Prabowo masih berpikiran seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mungkin satu-satunya momen di mana Pak Prabowo itu mengaku salah dan minta maaf. Itu ketika Alvito bilang bahwa komunikasi pemerintah di 150 hari pertama itu sangat buruk. Dan di sini Prabowo mengakui bahwa itu salah dia. Dia terlalu memaksa menteri-menterinya untuk kerja terus. Biarlah nanti hasil yang berbicara gitu. Ya kayak fuck the haters, I'm still shining bright gitu. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Udah gitu banyak anak buah yang masih baru. Jadi PR-nya masih busuk, ngomongnya masih ngaco. Ini konteksnya Hasan Nasbi waktu ditanya tentang kepala babi ya. Kan dia jawab dimasak aja gitu. Nah Prabowo menganggap itu salah dia. Nah poinnya adalah Prabowo akan ngaku salah kalau dia memang merasa bersalah. Nah lo kan nonton potongan-potongan doang nih 2 menit yang dia marah-marah, defensif segala macam. Enggak semua kayak gitu kok. Ada waktu di mana dia fragile dan minta maaf. Masalahnya adalah ada poin-poin di mana dia tuh salah banget, tapi dia nggak merasa bersalah sama sekali. Nah momen ini tampak jelas waktu beliau menjawab pertanyaan yang sangat-sangat bagus dari Uni Lubis. Gokil. Sangat-sangat luar biasa banget presiden kita guys. Luar biasa guys. Beliau mampu menjawab semua pertanyaan 7 jurnalis ternama yang ada di Republik ini. Sampai durasinya hampir 3 jam. Hampir 3 jam ya, walaupun isinya cuma omon-omon dan klarifikasi doang. Cuaks. Presiden diwawancara lebih dari 3 jam. Barang siapa yang berhasil menonton dengan kecepatan 1 tanpa di skip, tanpa mengelus dada, niscaya dia akan berhasil dengan lancar melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Masuk surga jalur fast track. Dan buat kalian yang mau nyari momen terbaik dari video berdurasi 3 jam 26 menit ini, bisa langsung skip ke 3 jam menit 25. Karena sisa ke belakangnya omon-omon semua. Tapi ya, dibanding nonton videonya, lebih seru baca kolom komentarnya. Pak, jawaban Bapak tuh semuanya kayak orang ngedongeng. Video ini sangat solutif bagi saya yang memiliki gangguan pola tidur. Saya tadi malam susah tidur. Nonton video ini cukup 15 menit sudah tertidur pula sampai subuh. Terima kasih Pak Prabowo. Alhamdulillah setelah saya menyelesaikan video ini, saya dapat meningkatkan zikir saya. Istighfar setiap kali Bapak Presiden tercinta menjawab pertanyaan. Ada lagi nih, nilai 11 dari 100 ternyata terlalu banyak. Oke gas, tambah 2 torang gas. Yang paling kontroversial saat ditanya Danantara kenapa dikelola oleh para koruptor dari luar negeri, highlight wawancara 3,5 jam dengan Presiden Prabowo. Saat ditanya gimana menyelesaikan masalah birokrasi dan rule of law, Presiden nggak menyangkal kalau ada politik balas budi saat pemilu. Tapi ini emang nggak bisa dihindari karena emang semuanya udah diatur sama undang-undang. Beliau bilang, beliau cuma akan menjalankan aturan yang udah ada sesuai prosedur. Artinya jawabannya normatif. Dan masalah utama yang ada di sistem nggak disentuh. Kalau cuma copot sana-sini, reshuffle sana-sini, artinya semua akan kembali kayak dulu-dulu lagi, business as usual. Saat ditanya hukuman untuk para koruptor dan RUU perampasan aset, jawabannya adalah naikkan gaji hakim. Oke, itu ide yang bagus. Tapi gimana koruptornya? Malah bahas keadilan untuk aset, istri, dan anak sebelum terjadi kasus tersebut. Yang paling kontroversial saat ditanya Danantara kenapa dikelola oleh para koruptor dari luar negeri, jawabannya adalah kita tidak akan campur tangan urusan domestik mengenai posisi Taksin ataupun Anwar Ibrahim sebagai koruptor di negaranya. Ini sinyal yang nggak bagus bahwa kita mengabaikan kontrol publik. Kita hanya mempercayai ukuran sendiri. Bahkan Presiden tiba-tiba membahas bahwa Danantara adalah dana emergensi untuk BUMN yang bangkrut. Di sesi terakhir, Presiden bilang ia mengundang 9 naga, tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi.
Karena para Taipan ini berjasa untuk menghasilkan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tapi kan masalah yang kita hadapi lebih kompleks, contohnya oligarki dan ketimpangan. Yang nggak bisa dipungkiri salah satunya disebabkan oleh Taipan-Taipan ini. Gimana pendapatmu tentang pandangan presiden kita? Share di kolom komentar ya. Banyak yang komen di postingan gua, "Bang, lu nyari kesalahan pemerintah mulu, kayak kagak ada kerjaan aja, move on lu bang." Tolol, gua kagak nyari kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah yang datang tiap hari. Terus gua sebagai rakyat cuma disuruh move on doang, goblok. Terus ada lagi yang komen, "Ngaca lu bang, emang lu udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini?" Ini lagi goblok part 2. Lu nanya gua udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini? Gua udah bayar pajak penghasilan tiap tahun. Gua udah bayar pajak kendaraan. Gua bayar pajak setiap beli sesuatu. Terus gua nggak boleh kritik kebijakan ngawur pemerintah. Tetapi ada hal yang harus diberi catatan bahwa diskusinya tajam tetapi tidak mendalam, dan itu yang bisa kita baca dalam 3 jam itu. Kedalaman pasti tidak mungkin diperoleh di situ, karena setiap wartawan mungkin juga setiap jurnalis mencoba menduga kira-kira alam pikiran yang belum dibuka oleh Presiden Prabowo apa itu. Dan ternyata Prabowo tetap ada di dalam semacam kemampuan retorik dengan logika yang kuat, tetapi di dalam bahasa tubuh yang diplomatik. Nah, itu pasti kita mengerti itu karena dengan mudah kita duga bahwa official statement dari Presiden Prabowo tentu ada di dalam apa yang tertulis. Ini kan wawancara yang mungkin semacam percakapan untuk menagih hal-hal yang belum diucapkan oleh Presiden, atau wartawan merasa sudah diucapkan tapi belum bisa digali, maka terjadi diskurs ini, semacam diskusi yang komprehensif. Dan karena banyak isu, dan semua isu itu sebetulnya udah ada di media massa, kita hanya ingin mengkonfirmasi tutur kata, pilihan kalimat, dan tentu gestur dari Presiden itu. Dan itu boleh dikatakan ya oke, disentuh semua hal, tetapi hal-hal yang fundamental yang seharusnya memperlihatkan semacam ideologi kepemimpinan Presiden Prabowo belum bisa dikenali, kira-kira begitu. Bukan tidak bisa dikenali, tapi belum bisa dikenali. Dan itu ini tahapan bagus karena Presiden membuka kesempatan untuk lakukan semacam coffee morning atau lunch break untuk bicara dengan mereka yang kritis. Dan kita tahu bahwa ide-ide semacam ini justru bagus supaya ada outlet di dalam diskusi publik. Jadi ini tradisi yang bagus. Mungkin bisa dilanjutkan dengan percakapan dengan para budayawan, para mahasiswa, kritisi, intelektual, atau mereka yang memang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Kan ini yang kita sebut sebagai wacana demokratis, atau yang orang sebut dalam teori deliberatif demokrasi. Jadi dirancang untuk dipercakapkan. Itu hal yang indah dan bermutu.